Pernahkah Anda mendengar kisah kuda Troya? Kisah kuno ini bukan sekedar mitos perang, ia adalah pelajaran abadi tentang strategi unggul. Selama 10 tahun, benteng kokoh kota Troy tak tertembus. Setiap serangan frontal Yunani mental sia-sia. Troy adalah simbol pertahanan yang sempurna. Namun dibutuhkan hanya satu ide cerdik, hadiah kayu berongga, disamarkan sebagai persembahan damai. Namun di dalamnya bersembunyi pasukan elit. Malam itu, para pemimpin Troy menarik hadiah tersebut ke jantung kota mereka. Mengira itu keberuntungan, mereka bukan hanya membawa musuh, mereka membawa kehancuran yang tak terhindarkan. Dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, perang terbesar yang dihadapi bukanlah militer, melainkan pertempuran melawan lambatnya pertumbuhan ekonomi dan dinding kokoh inefisiensi birokrasi. Prabowo menetapkan target ambisius, percepatan pertumbuhan, namun benteng pertahanan modern yang sulit ditembus adalah kementerian dan lembaga yang lambat menyerap anggaran. Uang negara menganggur, tidak mengalir ke rakyat. Serangan frontal berupa perombakan birokrasi total adalah proses yang memakan waktu tahunan. Prabowo butuh kuda Troya. Ketika Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ditunjuk Prabowo, tidak hanya memilih seorang teknokrat, ia memilih agen perubahan yang diselundupkan ke jantung sistem fiskal. Menteri Keuangan adalah kuda Troya. Ia adalah figur legal yang memegang kunci tertinggi atas kas negara, otoritas untuk mengalokasikan, mengunci, dan menarik kembali dana. Alih-alih menggebrak dengan revisi besar-besaran, Purbaya melancarkan ancaman yang diselimuti legalitas fiskal. Dana kementerian atau lembaga yang tidak dibelanjakan akan ditarik kembali atau direlokasi. Ini bukan serangan pada personalia, melainkan pada mentalitas penundaan, kebiasaan belanja yang lamban, strategi terburuk musuh. Ancaman penarikan anggaran yang disampaikan secara publik menciptakan panik mode yang positif atau physical warfare. Kementerian atau lembaga dipaksakan untuk bergerak cepat, bukan karena dorongan idealisme, tapi karena rasa takut kehilangan kekuasaan fiskal mereka. Melalui manuver kuda Troya ini, Presiden Prabowo tanpa perlu melancarkan konflik politik terbuka, memastikan bahwa setiap rupiah bergerak secepat mungkin, memaksa ekonomi tumbuh dengan menghilangkan hambatan dari internal. Kisah kuda Troya mengajarkan kita untuk mengubah suatu sistem yang kokoh. Jangan serang temboknya, temukan cara untuk membawa perubahan dari dalam.